Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang kami hormati sedulur-sedulur semua, Bapak Juli, Bapak Rano dan Bapak Pri. Malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga bisa berkumpul bersama, bermuwajahah dan bermusafahah di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah daripada panjenengan semua Allah balas dengan pengampunan dosa seperti dalam teks hadis bab ilmu beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari. Barang siapa yang menuntut ilmu maka menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan tambahnya usia kita istiqomah menuntut ilmu, maka dosa-dosa kita berkurang hari demi hari. Dan juga dikatakan barang siapa menuntut ilmu sesaat ini ada yang menafsirkan 1 jam, ada yang menafsirkan ya pokoknya sebentar gitu. Itu pahalanya lebih baik daripada dia mulai sholat malam semalaman. Dan menuntut ilmu sehari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Bukan berarti kita tidak sholat malam atau tidak berpuasa. Maksudnya fadilah pahalanya itu lebih besar gitu. Maka betapa pentingnya kita meluangkan waktu untuk yang namanya tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita dengan tolabul ilmi kita digolongkan orang-orang yang berjihad dalam rangka memerangi kebodohan kita gitu. Karena semua kita ini adalah semuanya dikasih potensi yang sama, dikasih akal yang sama, hanya kadang-kadang porsi belajarnya berbeda-beda gitu. Dalam artian waktu, mungkin kalau usia kita mah waktu yang kadang-kadang menghalangi, waktu dan kesibukan. Kok kita ditakdir masih punya waktu, meluangkan waktu. Nah, ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Selanjutnya, sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan diutusnya beliau ini adalah nikmat paling besar sebenarnya. Nikmat sebesar-besarnya ternyata bukan harta, bukan kedudukan, bukan relasi, dan bukan hal-hal yang lain, tapi nikmat terbesar bagi umat Islam orang beriman itu adalah diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini, dan kita bagian dari umatnya gitu. Karena Rasulullah ini spesial gitu, spesial dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Maka kita patut bersyukur dan patut bangga dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan cara kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, wasilah para ulama gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita konsisten dan istiqomah mengikuti Rasulullah, kita nanti diakui sebagai umatnya dan kita kelak mendapatkan syafaatul usmah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan hari ini, insya Allah kita lanjutkan kitab Aqidatul Awam. Tapi sebetulnya kita bersolawat dulu. Mudah-mudahan dengan bersolawat menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Allahumma sholli ala
Syaukul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladum mu'azzam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ahya duja zamanam Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ad'uka Ahmadu ya Muhammad ya sayyidar rusulil muqaddam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Isfa'ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kai una'am. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Manja wa malja'una Muhammad yaumal hawani bihi tahasham. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wan nuru ja'a bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ala sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wal jundu hina washa Muhammad minhum malaikatun tasawwam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Waddina azharahu Muhammad wal kufra abtalahu fahaddam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Aqidatul Awam. Kemarin beberapa waktu sudah kita bahas sampai sifat-sifat wajib Allah yang terakhir. Tapi ini saya ulang dari awal karena kitab sebenarnya udah datang. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin itu kitab sebetulnya ringkasan, kurang lengkap walaupun udah sarah. Ternyata
saya dapat kiriman ada kitab barunya dari Lirboyo. Ada teman jualan kitab dia di Lirboyo, pesantren Lirboyo. Apa? Dari Mataram, Bu? Token. Oh, gimana bisa token? Nah, ada di rumah. Suruh pakai itu dulu Pak, yang ini pakai dulu dari pertama, terus pakai enter, dari kedua enter dulu, baru masukin token yang Ini Bu, tokennya yang mana? tokennya nanti di lupa. Ini ada Tadi keychain token 1, keychain token 2. iya itu semuanya baris 20 angka itu setting, satu baris, nanti Ini kan enter. keychain token 1 itu baris. Iya, nanti enter, baris lagi enter, Ini. sampai 4. Baru masukin. Oh gitu, baru masukin tokennya. Awas, izin. Bikang saya ini kalau datangnya cuma sebelah rumah. Nggak ada yang tahu. Apa ya? Kelihatan nggak? Kelihatan dong tinggi. Nah, kalau ini udah nganterin. Enggak, dia mah itunya ada. Cuma orang yang nggak biasa kayak dari situ. Bu, kenapa tuh? Ibu tak ngeliatin apa? Dia suka main sendiri. Gitu. Iya. Lucu ya? Lucu dia, Pak. Iya, ada mainnya. Apalagi kalau dikasih bulat-bulat sama dia ditendang-tendang. Waduh. Hebat. Biasanya saya kasih makan, saya makan roti tawar nih, kita buletin kita lempar. Sama dia nggak dimakan malah untuk main bola begini. Dilempar sini. Itu dipikir bola kali ya, bulat. Kalau yang merah ini benar-benar nggak lihat, yang bola. Kalau dia masih lihat yang satu, makanya bisa lari-lari, bisa main. Kalau yang merah emang bola matanya nggak ada, dia emang nggak lihat ya. No, lari lagi, modelnya begitu. Nah, emaknya diajak main. Ternyata sih jadi dan bahas ya. Nggak ada nak. Gagal Wida gimana itu ngomongnya dari sononya. Enggak, dia suka begitu. Ini sih bisa dimasuk benar, ini benar. Tidak ada lah. Ini benar sih semua. Benar. Ini nggak ada. Yang ini kan tokoh-tokohnya. Ada. Pilih nomor token gagal. Pilih nomor token gagal. Hah? Lanjut ya. Kita lanjut Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidatul Awam karangan Syed Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau mengarang kitab yang sangat ringkas, tapi ternyata syarahnya panjang juga loh, dikasih syarah. Ini luar biasa. Maksud dari beliau mengarang ini supaya kita ini orang-orang awam mudah memahami akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, juga sesuai dengan para ulama. Maka ada kata wal jamaah, karena di dalam pengambilan hukum kalau ahli sunnah wal jamaah itu dasarnya Al-Quran nomor 1, kedua terus hadis, ketiga terus ijma, yang keempat baru kias gitu. Karena empat-empatnya itu penting gitu. Kadang-kala di Al-Quran itu
teks hukum itu atau teks dalil itu masih secara umum, dijelaskan di hadis. Kadang-kadang kehidupan saat ini tuh di teks hadis itu dicari persisnya nggak ada. Maka di situ perlu kesepakatan para ulama yang dinamakan ijma. Ulama-ulama yang mengambil ijma namanya mujtahid. Mujtahid itu orang yang beristihad, bersungguh-sungguh menemukan satu hukum yang memang dialami oleh masyarakat dan di Al-Quran dan di hadis belum bisa dipahami dengan baik gitu. Maka ulama ada yang terkenal itu imam mazhab itu termasuk ulama-ulama yang beristihad, mujtahid. Imam Hanafi, terus Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang mayoritas orang Indonesia mengikuti Imam Syafi'i dalam bab fikih. Nah, dalam bab fikih lagi-lagi itu. Nanti dalam bab akidah ada lagi ulamanya. Dalam bab akhlak atau tasawuf nanti ada lagi. Nah, itu semua formula itu para ulama yang memformulasikan mereka. Kita tinggal mengikuti gitu. Karena kalau kita mempelajari sendiri Al-Quran dan hadis, kita nggak cukup waktu dan nggak cukup dasar prasyaratnya nggak cukup kita. Harus menguasai bahasa Arab, harus hafal Qurannya, hafal hadisnya, semua disiplin ilmu harus bisa itu. Kalau cuma kita sendiri yang buka, ya banyak nggak tahunya nanti. Nah itu pentingnya kita memiliki sanad ke ulama ke sana, pentingnya di situ. Nah termasuk kitab yang sangat mukhtasar, sangat ringkas ini dalam rangka kita memahami yang namanya akidah. Bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami para nabi dan memahami ibadah-ibadah sehari-hari. Maka di sini Said Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah memuji dan bersolawat, beliau mengatakan al-fakir atau orang yang membutuhkan, yakni betapa rendah hatinya para ulama kita itu. Ketika mengarang kitab, dia pakai kata-kata al-fakir, orang yang membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan ampunan dari Allah yang maha mulia lagi maha perkasa karena banyaknya dosa. Jadi mereka masih mengakui sebagai orang yang banyak dosa. Yaitu siapa? Yaitu Muhammad Nawawi As-Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Ini adalah kitab syarah atau penjelasan yang tinggi nilainya dan sangat indah pembahasannya. Nama kitabnya disebut Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Lauzai As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki karena beliau pengikut mazhab Maliki. Beliau mengatakan Samaituhu nurudzulam ala aqidatil awam wa qasti bihin naf'uli walimisli minal mubtadiina wa in kuntu lastu ahlan lidzalika nafa'u bihi kullasalik. Kalau diterjemahkan, aku beri nama kitab ini yaitu Nurudzulam. Nur artinya penerang, dolam itu kegelapan. Jadi ketika kita gelap, pasti kita butuh penerang. Ketika kita nggak ada penerang, maka kita akan kesulitan untuk beraktivitas. Bisa nabrak-nabrak kalaupun mau jalan. Mau baca juga nggak bisa. Maka kitab kecil ini namakan Nurudzulam, penerang kegelapan. Pada keyakinan orang-orang awam. Nah, jadi sasarannya adalah orang-orang awam. Orang awam itu ya seperti kita ini yang tidak mendalami ilmu agama dari kecil atau di pesantren, itu awam lah bahasanya. Di pesantren aja kadang-kadang juga masih golongan awam gitu. Karena untuk mengetahui atau mendalami ilmu itu butuh konsentrasi dan butuh waktu yang lama gitu. Ya para mujtahid itu hampir seluruh hidupnya dipakai untuk menuntut ilmu dan mereka sangat merenungkan ilmu tersebut, maka mereka menjadi mujtahid. Tujuannya Said Syekh Ahmad Al-Marzuki, semoga kitab ini dapat memberikan manfaat bagi dia sendiri dan bagi orang-orang yang seperti dia, yaitu pelajar pemula, yang dalam bahasa Arab istilahnya mubtadiin, orang yang belajar awal. Nah, ya kayak kita ini awal-awal belajar, ini mubtadiin namanya. Sekalipun aku bukan orang yang pantas ahli untuk hal ini. Nah, itu betapa beliau itu sangat rendah hati dalam mengarang kitab. Padahal dia sudah mengarang kitab tapi masih menunjukkan yang namanya tawadhu. Nah, itu luar biasa, ini yang harus kita contoh. Apapun prestasi kita itu kita harus tawadhu. Ini semata-mata Allah yang berikan gitu. Sehebat kita, sebanyak apapun prestasi itu Allah yang berikan gitu. Maka
dengan dia mengatakan demikian itu sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan manfaat lewat kitab ini kepada setiap orang yang berjalan menuju akhirat atau salik. Jadi kita itu namanya salik, Pak. Lakunya suluk. Nah, orangnya namanya salik. Artinya orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang tiap hari itu memperbaiki diri. Bahasanya saudaranya Pak Ihsan, memperbaiki agamanya kemarin. Nah, itu benar juga itu gitu. Nah, itu kita namanya salik. Nah, itu pembukaan daripada Said Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam mukadimah kitabnya. Itu begitu rendah hatinya beliau sudah bisa mengarang satu kitab yang bermanfaat bagi orang awam, tapi beliau masih mengakui begitu banyak dosa. Jadi dia mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarang kitab ini. Nah, kisah di balik yang muncul di kitab Aqidatul Awam ini juga luar biasa kisahnya. Nah, kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab kecil yang menjelaskan ilmu tauhid. Jadi fokus utama itu adalah ilmu tauhid. Tauhid itu artinya apa sih? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Jadi kita benar-benar apapun yang kita kerjakan itu karena Allah yang Maha Esa. Nah, itu nanti akan dibahas secara mendetail. Dikemas dalam bentuk syair. Jadi ini bukan hadis tapi syair. Tapi dasarnya tetap Al-Quran dan hadis. Kitab ini begitu akrab di kalangan para santri. Hampir semua santri pesantren di Indonesia itu menggunakan kitab ini, Pak. Gitu. Semua pakai hampir. Kalau pesantren Ahlussunnah wal Jamaah pasti pakai itu. Pertama-tama diajarkan ya ini. Gitu. Pengarang kitab ini adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi beliau itu bermadzhabnya madzhab Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Madzhab beliau Imam Malik. Beliau dilahirkan di Mesir, kemudian mengajar di Mekah dan diangkat menjadi mufti mazhab Maliki di sana. Jadi aslinya orang Mesir, terus dia ke Mekah, diangkat menjadi mufti, mengajar dari mazhab Maliki. Salah satu kitab yang beliau karang adalah kitab Aqidatul Awam. Beliau mengarang kitab ini bermula ketika beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi dia ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat Rasul gitu. Sahabat Rasul itu kan banyak. Yang masyhur ya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dia mimpi pada akhir malam Jumat pertama bulan Rajab. Jadi malam Jumat pertama bulan Rajab gitu. Kitab Aqidatul Awam telah beliau rinci dalam sebuah kitab syarah yang diberi nama Tashil Nail Al-Maram li Bayani Manzumah Aqidatul Awam, panjang. Dan turut memberikan syarah tersebut adalah Syekh Imam An-Nawawi Atsani Al-Bantani Al-Jawi As-Syafi'i. Nah, ini luar biasa ulama kita. Ulama kita ternyata Imam Nawawi Al-Bantani itu juga turut memberikan penjelasan tentang kitab Aqidatul Awam ini. Dengan nama kitabnya Nurul Dzolam ala Manzumah Aqidatul Awam. Jadi syarah Nurul Dzolam itu yang mensyarah adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Soalnya Imam Nawawi ada dua, yang di Arab sana sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia Imam Nawawi Al-Bantani dari Serang, Banten. Ulama yang menjadi imam besar di Masjidil Haram pada masanya dan menjadi rujukan semua ilmu. Karangan beliau hampir 40 kitab Imam Nawawi ini. Ini luar biasa. Orang Indonesia ini, Pak. Orang Banten. Dan juga kitab syarah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qot'ani Al-As'awi dengan nama Tasil Al-Maram li Darisi Aqidatil Awam. Dalam kitab Nurul Dzolam, Imam Nawawi menuturkan bahwa alasan Syekh Ahmad Al-Marzuki menurut kitab tersebut karena beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan sahabatnya. Dalam mimpi itu Rasulullah bersabda, bacalah Nadhom Tauhid yang barang siapa memeliharanya akan masuk surga dan tercapai tujuannya atau maksudnya dari segala kebaikan yang selaras dengan Quran dan Sunnah. Ini dawai Rasulullah kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika mimpi ketemu Rasulullah. Jadi mimpi ini bukan barang sepele, Pak, gitu kalau mimpi ini gitu. Apalagi mimpinya bertemu Rasulullah. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan mimpi itu nggak bisa dijadikan dalil gitu. Tapi banyak ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu beberapa hal semuanya lewat mimpi, termasuk kita ketika istikharah itu kan lewat mimpi itu kita gitu. Kita menentukan satu masalah yang perlu pemilihan, maka dianjurkan surat istikharah. Itu kadang-kadang di mimpi. Nah, itu betapa penting. Termasuk Nabi Yusuf itu ahli takwil mimpi. Jadi zaman Nabi Yusuf itu dia jadi nabi aja lewat mimpi. Gitu.
semua itu mimpi. Yang dia melihat berapa 11 bintang bersujud kepada dia. Nah, itu kan Nabi Yusuf ada ceritanya itu. Ketika dia diangkat jadi nabi itu dia mimpinya, dia cerita kepada bapaknya, saya mimpi melihat 11 bintang itu sujud padaku. Akhirnya dia dilarang cerita sama saudara-saudaranya sama bapaknya. Dan saudaranya kalau dengar nanti ngiri, karena ini tafsirnya luar biasa. Nanti suatu saat dia akan diangkat sebagai seorang nabi, dan itu terbukti itu lewat mimpi Nabi Yusuf itu. Maka mimpi ini walaupun kelihatannya sepele, kalau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mempertimbangkan, karena di teks Al-Quran aja jelas seperti itu. Maka termasuk Sayyid Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, dia mimpi ketemu Rasulullah didampingi oleh para sahabat dampingi Rasulullah. Terus Rasulullah membacakan nadom tauhid, kitab Aqidatul Awam ini dibacakan di depannya Sayyid Syekh Ahmad Al-Marzuki. Maka Ahmad Al-Marzuki mengatakan, nadom apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata, dengarkan saja Rasulullah. Jadi sahabat yang jawab. Kemudian Rasulullah membaca Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Ahmad Al-Marzuki meneruskan Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau meneruskan sendiri sampai nadom terakhir yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu wasuhul khalili wal kalimi biha kalamul hakamil alimi. Sedangkan Rasulullah SAW mendengarkan apa yang dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, disuruh ulang lagi. Setelah bangun dari tidurnya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki membaca nadom itu dengan hafal mulai dari awal sampai akhir. Padahal itu dia di mimpi, ketika bangun tahu-tahu hafal semua baitnya dia. Dari mulai Abda'u sampai wasuhul khalili. Itu hampir 25 nadom itu. Yang sampai wasuhul itu. Itu tahu-tahu dia bangun hafal semua yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mimpinya tersebut tadi gitu. Lalu Syekh Marzuki bermimpi lagi berjumpa Rasulullah pada malam Jumat tanggal 28 Dzulqa'dah tahun itu, dan Rasulullah bersabda, bacalah nadom yang engkau kumpulkan wahai Syekh Ahmad Marzuki. Membaca nadom itu mulai awal sampai akhir di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya dibaca sama Ahmad Al-Marzuki tersebut. Para sahabat yang melilingnya mengucapkan amin. Jadi ketika dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, para sahabat itu mengamini semua. Setiap salah satu bait yang dibaca oleh Syekh Marzuki, kemudian Rasulullah bersabda kepada Syekh Marzuki, semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk melaksanakan apa yang diridhoinya, dan semoga Allah menerima dari engkau yang demikian itu. Kemudian Allah memberikan berkah kepadamu dan kepada orang-orang mukmin, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat dari nadom ini kepada para hamba-hambanya. Amin. Diaminkan lagi. Setelah kejadian istimewa itu, Syekh Ahmad Al-Marzuki memperlihatkan nadom-nadom itu kepada orang-orang. Mereka pun memintanya. Kemudian ini memenuhi permintaan mereka dan menambahinya dengan nadom yang lain. Akhirnya orang-orang minta, karena dia mengabarkan ke orang-orang mukmin lainnya sesuai dengan perintahnya Rasulullah tadi gitu. Tapi dia tambahkan dengan nadom-nadom lain, yaitu tentang sirah nabawi. Berikutnya itu kan isinya sirah nabawi selain tauhid di akhir-akhir itu. Cerita tentang Rasulullah. Dasar-dasar yang penting yang harus diketahui oleh orang mukmin itu diselipkan di situ. Maka begitulah kisah indah terkait asal mula Syekh Ahmad Al-Marzuki mengarang kitab Aqidatul Awam. Mula-mula nadomnya itu cuma 26 sampai Wasuhul itu bukan 25 tapi 26. Kemudian Syekh menambahkan lagi sebanyak 31. Jadi totalnya menjadi 57 bait gitu. Karena yang 26 tadi itu berbicara tentang ketauhidan, yang 31 itu tentang sirah nabawi yang paling ringkas gitu. Karena kecintaan Syekh Ahmad Marzuki kepada Rasulullah gitu. Nah, itu salah satu latar belakang lahirnya kitab Aqidatul Awam. Jadi ulama dulu itu nggak main-main Pak. Dalam menelurkan atau mengarang kitab itu, dia memang berdasarkan petunjuk gitu. Ini salah satunya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah mimpi. Wah ini gak sebarang orang. Saya aja belum pernah mimpi ketemu. Padahal kita doa tiap hari, ya Allah mimpi ketemukan Rasulullah. Dan kita suka baca doanya itu. Doa ketemu Rasul itu banyak macamnya Pak. Itu riwayat banyak. Kita baca tapi ya kitanya ya belum dikasih kesempatan. Orang-orang pilihan. Maka ketika seseorang itu udah mimpi ketemu Rasulullah itu memang hatinya damai. Ya udah damai banget. Gitu. Udah nggak ada yang namanya kekhawatiran dan keresahan di dalam hati apapun dunia ini gitu. Dalam Al-Quran kan ada itu,
ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu sudah tidak ada kekhawatiran dan keresahan di dalam hatinya, nggak ada ketakutan terhadap masalah dunia. Pokoknya yang ditakut itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya dibenci orang nggak masalah bagi dia, diomongin orang nggak masalah bagi dia. Orang-orang yang udah begitu itu dia udah selesai dengan masalah dunianya. Dikasih rezeki berapa ya dia udah seneng aja, mau ada mau nggak ada pokoknya seneng. Nah itu luar biasa itu. Kenapa? Karena nikmat yang terbesar bagi dia itu dia ditakdir jadi umatnya Rasulullah aja udah luar biasa. Ditakdir Rasulullah diutus saja udah nikmat paling besar. Karena sebelum Rasulullah diutus itu kan manusia itu udah seperti binatang gitu. Maka ketika Rasulullah diutus semuanya menjadi terang benderang. Nah, itu nikmat gitu. Jadi nggak ada nikmat yang lebih besar daripada diutusnya Rasulullah. Sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa yang namanya bermasyarakat, aturan-aturan ada semua itu ketika Rasulullah diutus. Maka orang-orang begini tidak ada kekhawatiran di dunia. Dibenci orang dia menyikapinya dengan dibenci orang berarti saya dapat pahala. Itu luar biasa di